Harapannya program MTKN bisa bergulir dengan melibatkan semakin banyak mahasiswa. Artinya supaya MTKN tidak bersifat elitis, tetapi bisa menjangkau sebanyak mungkin mahasiswa, lembaga pendidikan, dan masyarakat, sehingga dampaknya semakin signifikan karena semakin banyak pihak-pihak yang terlibat. Kita bisa menciptakan yang SDM, sumber daya manusia yang unggul, cerdas, baik secara akademik, namun juga mereka punya karakter dan punya akhlak. Nah inilah mereka juga harus memiliki daya saing yang kuat. Nah ini tuntutan sekarang, dengan daya saing kita di luar, jangan sampai kita kalah dengan negara tetangga yang mereka juga berupaya juga dengan kerja keras mereka. Nah inilah kerja keras, etos kerja ini harus menyertai kita semuanya. Hasil penelitian kami adalah apa yang menjadi hal yang baru bagi kami adalah bottom up approach in programmability design and student centered program. Jadi kami yang terbiasa dengan membicarakan, sebenarnya kita sudah membicarakan lama ya, dari dulu sebagai fasilitator pembelajaran berjuta pada siswa atau mahasiswa itu sebenarnya sudah lama. Tapi memang ketika meneliti kami sendiri dan juga teman-teman kami di Asia Negara, kami kaget sendiri. Ternyata kita ini sebenarnya belum berpusat pada murid, gitu. Maka kita nggak pernah nanya. Jadi waktu tadi yang tentang workload tadi ya, beban kerja mahasiswa itu hampir tidak pernah. Minta profil dan juga kompetensi guru tadi kemudian dipakai untuk melihat kembali kurikulum pendidikan guru, untuk melihat kembali kurikulum di berbagai negara itu yang dilihat dan didesain ulang itu beda-beda. Maka kita sangat mudah berbicara pendidikan karakter dan lain sebagainya, tidak hanya persoalan pikiran, perasaan, perbuatan secara utuh, manusia yang punya dia makhluk sosial, makhluk religius, makhluk yang lain, bagaimana terolah. Ini seolah-olah diingatkan kembali, dan jangan-jangan kita hanya positif saja, yang sering dianggap lebih mudah daripada mengelola pendidikan. Tapi kita belakangan ini kan juga dikejutkan dengan berbagai persoalan, entah itu perilaku siswa terhadap gurunya ataupun perilaku guru terhadap siswanya. Perguruan tinggi juga parah sekarang, seperti gunung es, yang mungkin hanya kasus hal-hal yang di luar perkiraan kita. Manfaat PDS dan action research yang kami rancang gitu ya, yang kami harapkan itu adalah kami dari dosen-dosen itu bisa melakukan hilirisasi atau memberikan ini ada kebaruan gitu ya dari LPTK ke sekolah gitu. Kemudian bisa langsung praktek gitu ya, bisa langsung mempraktekkan kebaruan itu. Kemudian memfasilitasi dosen untuk menghayati secara langsung menjadi guru di sekolah mitra atau sekolah kolaboratif. Nah, yang ini yang penting nih, memperkokoh kemitraan antara LPTK dan sekolah laboratorium atau sekolah mitra. Kemudian meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa calon guru. Nah, capaian yang diharapkan dari program PDS ini adalah pastinya pelaksanaan program PDS ya. Sebagai seorang penulis buku, kalau saya dan tim untuk menulis buku, kami merancangkan betul-betul bagaimana scaffolding itu diberikan di dalam SMPK, di dalam SMPK, sehingga ada tahapan-tahapan untuk pembelajaran itu semuanya tinggi tapi tantangan rendah sesuatu yang
tapi tidak saya karena tidak pernah. Dan kalau tantangan juga supportnya juga tidak, kemungkinan adalah akan menjadi korban korupsi. Dan scaffolding, zona house, itu menjadi hal yang sangat penting. Anak kan harus tahu ini, anak harus tahu itu. Wah, semua mata pelajaran mengatakan harus tahu ini, harus tahu itu. Wah, akhirnya yang kalah kabut itu adalah siswanya, karena kapasitas otaknya terbatas, tetapi harus mempelajari berbagai macam mata pelajaran yang semuanya mengatakan bahwa ini harus dipelajari karena penting bagi kehidupan. Kaitannya nanti dengan filosofi dasar mengapa project base itu penting. Oke, filosofi dasar. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, saya pakai project base. Filosofi dasarnya apa? Filsafat dasarnya. Ya itu rekomendasi dari pemerintah. Enggak, tapi semangatnya bagaimana? Apa yang kita yakini terjadi di dalam pikiran mereka ketika melakukan project base itu. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama. Jadi mungkin saya akan pelan-pelan saja. Ada satu kurikulum yang tersembunyi di setiap sekolah yang membuat tersendiri dari sekolah itu. Dan justru ini yang membuat anak-anak belajar. Yang paling penting sebenarnya ini pengalaman belajar siswa dan juga identitas sekolah. Kadang-kadang ya, tapi kadang-kadang lalu mulai berubah karena saya berpikir ini. Nanti sesudah kelas saya selesai, anak saya bisa apa? Pertanyaannya itu. Kalau di rumah kita sampai salaman orang itu pulang, gue salaman nanti molas saya. Gitu kan? Nah, mungkin sekarang yang harus berganti, karena yang paling penting saya kira kemarin Mas Catur juga menyebut mindset. Yang paling penting adalah mindset. Oh ini mau hari ini bocah itu bisa apa ya? Mungkin halamannya rata sentuh nggak apa-apa, tapi dia bisa. Tidak ada yang paling tepat kondisi peserta didik juga adalah kontekstualisasi dan peserta. Jadi supaya kurikulum yang dijalankan di masing-masing satuan pendidikan itu kontekstual, apa yang di teman-teman kita satuan pendidikan itu kontekstual, apa yang di teman-teman kita dalam dunia pendidikan yang kita ibaratkan sebuah taman, maka kita bisa membayangkan mendidik, mengelola sekolah ibarat membangun sebuah taman di mana setiap tanaman mempunyai karakteristik yang berbeda, mempunyai perbedaan yang berbeda-beda, dan tanaman itu akan menjadi indah ketika masing-masing tumbuh dengan ciri khasnya sendiri. Nah, kita telah belajar 2 hari di sini menggagas sebuah taman yang maka tadi Pak Catur memberikan inklusi dan sebagainya. Dan sebuah taman bukan hanya dibentukkan oleh pohon mawar yang ada di situ, tapi berbagai macam jenis tanaman yang kecil yang warnanya berbeda. Dan tugas seorang guru yang paling utama adalah mengenali jenis-jenis tanaman dan kebutuhan setiap. Kalau kita meyakini itu, maka tidak pernah pendidikan itu selesai dengan sebuah rumus atau dengan sebuah kebijakan peraturan. Penjelas pendidikan hanya bisa menjadi sesuatu yang indah dan membahagiakan kita kalau menjadi atau menjadi bagian atau selalu menjadi perbincangan kita. Saya bayangkan peran Bapak Ibu tak sebagai guru, tak sebagai pimpinan itu akan optimal dan terus menunjukkan kalau di sekolah selalu ada forum untuk membincangkan pelajaran.
Saya bangga, antusias, Jujur saya sungguh merasa sangat senang. Bangga juga. Saya sangat terkesan, bersyukur dan bangga, berterima kasih dan saya merasa bangga. Terima kasih. Simpulannya itu adalah keterampilan guru yang paling penting. Itu profesional, bermoral, beretika. Itu yang mengesan bagi saya. Refresh kembali pengalaman-pengetahuan yang pernah kami dapatkan tentang pembelajaran project based learning, problem based learning dan lain sebagainya. Jadi banyak hal ya, banyak sekali yang kami dapatkan dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tapi sungguh ini menjadi semacam reminder untuk saya bahwa pembelajaran itu haruslah tetap menyenangkan. Menyenangkan tidak hanya untuk gurunya, tapi juga yang utama menyenangkan untuk para peserta didik, sehingga selama anak-anak mengalami proses pembelajaran, mereka sungguh merasa senang dan akhirnya tidak hanya mendapatkan ilmunya saja, tapi mereka juga sungguh dapat terus belajar dengan cara mereka masing-masing sesuai dengan bakat, keinginan, dan minat mereka masing-masing. Dua-duanya menarik, tetapi karena dilihat satu atau dua, saya lebih memilih ke sesi yang pertama. Mengapa? Karena sesi pertama ini membuka wawasan kami tentang kompetensi atau ability yang dimiliki guru Indonesia dan bagaimana kompetensi atau ability itu harus selalu ditingkatkan karena ternyata masih banyak kompetensi yang belum dimiliki guru. Semoga itu terus berlanjut, tidak hanya selesai sampai hari ini secara kontinu ya. Kemudian mungkin harapan kami juga semakin banyak terbuka, mungkin tidak hanya di DIY, tapi mungkin DIY sekitarnya lebih jauh sekarang atau mungkin mana, sehingga semakin banyak sharing-sharing yang bisa didapatkan, karena di sini juga saya rasa tidak hanya satu informasi ya yang tadi terlaksana pada waktu pelaksanaan ini seperti forum diskusi gitu, jadi asik untuk diikuti ya dan bermakna itu. Menuangkan ide-ide kami sehingga kurikulumnya itu sesuai dengan keadaan sekolah kami, kebutuhan anak-anak, tapi juga bisa meningkatkan prestasi belajar anak-anak kami. Ketika nanti saya bertemu dengan anak-anak di kelas, ini menjadi semacam motivasi dan semangat untuk saya, dan tentu saja untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas sehingga anak-anak sungguh merasa senang, dan konsep Merdeka Belajar yang diusung oleh Mas Menteri yang diterapkan di semua lembaga pendidikan sungguh dapat tercipta, dan akhirnya anak-anak sungguh dapat berkembang dan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Meningkatkan profesionalisme sebagai guru dan juga meningkatkan kemampuan untuk melakukan action research, yang itu tentu saja juga akan membuat dosen-dosen di Universitas Sanata Dharma semakin hebat, guru kami juga semakin hebat. sebagai seorang calon guru, saya bisa mengimplementasikan kurikulum yang sudah dikembangkan sebegitu adanya. Kemudian saya bisa mengembangkan karakter siswa dan menjadi pemimpin bangsa. Dapatkan banyak ilmu dari pemaparan materi yang dipaparkan oleh narasumber. Ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan itu sangat berguna khususnya bagi calon para guru di masa depan untuk mendidik generasi muda yang lebih baik. Harapan kedepannya adalah saya sebagai pendidik supaya dapat mengembangkan kemampuan saya dalam mengajar, terutama agar saya menjadi pendidik yang lebih baik, kemudian dapat mewujudkan atau mengembangkan potensi diri peserta didik dengan lebih baik lagi. Saya berharap dari Universitas Sanata Dharma tidak pernah berhenti untuk mengembangkan, maka menularkan ilmu pengetahuan khususnya di dunia pendidikan dalam rangka pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah